الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita memasuki hadis kedua dari Arba'in An-Nawawi. Makanya hadis ini seperti yang kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, bukan 6 ulama besar saja, tidak. Bahkan hampir puluhan, bahkan ratusan ulama itu mengambil hadis ini sebagai rujukan dan mensyarah hadis ini. Makanya mereka berpendapat hadis yang kedua ini adalah ummus sunnah. Ya, ummus sunnah. Kalau seandainya Al-Fatihah itu adalah ummul Quran, maka yang ummus sunnahnya adalah ini. Kenapa dikatakan ummul Quran? Karena Al-Quran itu, Al-Fatihah itu ibarat abstrak. Jadi abstrak, kalau kita membaca sebuah buku, kita ingin tahu isi buku, kita baca abstrak saja. Yang kita baca abstraknya, yang mandum dari buku ni. Kenapa? Di dalam abstrak itu ada semuanya. Artinya apa? Metodologinya ada bagaimana, apa isinya, bagaimana isi Al-Quran itu, metodologi Al-Quran itu semua ada di dalam surah Al-Fatihah. Semua ada di dalam abstrak. Analisanya bagaimana, semuanya ada. Maka tidak perlu heran kalau ada nanti ketika ada seorang mengatakan, "Lun bukunya kalau lu bacanya na perlahiran mah." Abstrak untang bacanya. Ya. Artinya ketika beliau membaca abstrak, beliau sudah tahu isinya semuanya bagaimana. Jadi abstrak itu berbeda dengan daftar isi, beda. Daftar isi pun halamannya benar, halamannya binau. Tapi abstrak itu walaupun hanya satu halaman saja mencakup semuanya. Al-Fatihah itu walaupun satu halaman saja tetapi mencakup seluruh juz 1 sampai juz 30. Sehingga tidak perlu heran kalau kita melihat tafsiran surah Al-Fatihah itu banyak ditafsirkan oleh ulama-ulama tafsir bahkan sampai ratusan halaman surah Al-Fatihah saja. Kaum muslimin sidang jamaah dirahmati Allah. Makanya kalau itu sebagai ummul Quran, ini adalah ummus sunnah atau ummul hadis. Jadi dikatakan ummus sunnah atau ummul hadis, ulama ini mengatakan li'anna yajtami' fihi kullu sunnah. Karena semua sunnah itu berkumpul pada hadis ini. Ya. Ada kalau kita lihat hadis Imam Al-Bukhari bin Ubaid, hadis Muslim segini juga tebalnya, Daruqutni segini. Kemudian hadis An-Nasa'i segini juga. Hadis apa lagi? Jadi dari sekian banyak hadis itu semua terkumpul di sini. Kalau kita ingin mengetahui isi hadis itu, ini saja cukup. Makanya nanti kalau kita melihat hadis Arba'in Nawawi bacut ubin, makanya di situ sumber semuanya di dalam hadis Arba'in An-Nawawi. Maka Arba'in Nawawi itu walaupun 40 tapi hadisnya 42. Ya. Kenapa begitu? Karena ada istilah orang Arab begini, khamsinat 50-an, salasinat 30-an, arba'inat 40-an. Arti 40-an bisa 40, 60, 40, 41, 42. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umur umatku itu baina sittin wa sab'in. Nanti ada sittinat. Kalau disebutkan sittinat, 60, 61, 62, 63 itu sittinat namanya. Walaupun 65 namanya sittinat. Sekarang kita lihat hadis ini. Ini mengajarkan kita bagaimana, pertama sekali, ini ada dua ini. Kita jangan salah nanti. Ada bunyi hadisnya, ada matan hadis, kemudian ada pengantar matan hadis. Matan hadis itu nanti kalau kita lihat di Arba'in Nawawi itu agak ditebalkan sedikit. Pengantar matan hadis, bagaimana hadis ini muncul?
Jadi artinya datang malaikat yang berubah wujud menjadi seorang laki-laki. Ya. Ini juga mengajarkan kita bagaimana menghormati ilmu, bagaimana mencari ilmu. Artinya ilmu itu dicarikan gepreh ke nama. Tadu undang, ngapain mau tunggu ilmu? Ana ya, Pak. Ilmu itu harus dicari, Pak. Makanya diajarkan oleh malaikat bagaimana cara mencari ilmu, ya, ke para sahabat. Jadi kita baca pengantarnya. Hadis ini masih dari Umar bin Khattab juga. Hadis yang kemarin itu dari Umar bin Khattab, ini juga dari Umar. Kemungkinan hadis ini ada mungkin 2 atau 3 kali pertemuan ini. Jadi hanya mungkin terbagah-bagah, tidak mungkin. Artinya pembahasannya ini seperti tadi kan, seperti pembahasan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu 7 ayat, sampai 7 kali pertemuan Al-Fatihah. Ya. Bahkan lebih daripada itu. Ini begitu juga. Kita usahakan 2 kali saja. Jadi artinya kalau enggak habis juga kita masuk ke 3 kali pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu aidan qala, ya. Menggunakan kalimat aidan. Aidan ini itu sama seperti isim mausul. Artinya apa? Yang dikatakan oleh Umar ini, hadis ini sama seperti hadis yang pertama. Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bainama nahnu julus inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika kami sedang duduk dengan Rasulullah. Jadi maka ada yang mengatakan ma di sini adalah ma ziyadah. Zidat ma asluhu baina nahnu julus inda Rasulillah. Ketika kami duduk, maka ditambah mim sebagai mim ziyadah, mim tambahan. Nanti behek demikiannya apa arti ma di sini? Ma tidak diartikan. Ma itu adalah ma ziyadah. Jadi ma ziyadah itu maksudnya apa? Ma penambahan supaya kalimatnya bagus. Bainama nahnu julus, maka sahabat mengatakan, Umar itu mengatakan, tatkala kami sedang duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzata yaum, pada suatu hari. Makanya di harinya tidak disebutkan hari apa ini. Ittala'a alaina rajul. Tala'a itu biasa digunakan untuk matahari. Tetapi ini tala'a ini digunakan untuk manusia. Tala'a itu terbit artinya. Sama seperti kita begini. Hati-hati, ada tikungan tajam. Nah tikungan tajam. Kuat tajak kanan katanya dikoh li tikungannya, Pak. Tikungan tajam ni, Pak. Ya, lagi tajam tiki ni, Pak. Awas tikungan tajam. Ini di dalam kajian ilmu balaghah, ini namanya isti'arah makniyah. Maknanya apa? Tikungan itu seperti pisau tajam. Ya, tetapi tikungan itu tidak setajam pisau, tidak. Istala'a alaina rajul. Tala'a itu untuk matahari. Terbit matahari. Ini juga pernah digunakan di dalam nasyid. Tala'al badru alaina. Badru itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya sudah terbit, sudah muncul, sudah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tala'a ini walaupun maknanya muncul tetapi kita terjemahkan datang. Datang seorang laki-laki, ya. Maka di dalam bahasa Arab ada menggunakan alif lam, ada tidak menggunakan alif lam. Kalau menggunakan alif lam itu namanya ma'rifah. Setiap hal yang ma'rifah berarti fihi ta'yin, sudah jelas. Ar-rajul, laki-lakinya jelas. Rajulun, laki-lakinya tidak jelas. Al-masjidu, masjidnya jelas. Masjidun, masjidnya tidak jelas. Maksudnya apa? Ada seorang laki-laki yang tidak kami kenal mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak kami kenal berarti dia bukan sahabat, ya. Bukan sahabat dan bukan istilahnya, bukan yang musafir yang kami kenal atau orang pejabat dan lain sebagainya, tidak. Ini laki-laki ini tidak dikenal. Bagaimana sifat dia? Syadidu bayadhi thiyab. Dia menggunakan baju putih semuanya. Ya. Padahal ini laki-laki ini adalah malaikat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika ketemu dengan Jibril selalu dalam bentuk manusia, kecuali kapan? Ketika pertama sekali beliau melihat ada seseorang, ini ketika di Gua Hira ini. Ada seorang laki-laki, makhluk kata Rasulullah.
yang duduk di antara langit dan bumi di atas kursi. Beliau takutnya luar biasa. Kejadian ini beliau ceritakan kepada istrinya Khadijah. Khadijah menceritakan ini kepada sepupunya Warakah bin Naufal. Cuma Warakah sudah lebih tua daripada Khadijah. Diceritakan waktu itu Warakah sudah buta, dia tak nampak apa-apa lagi. Walaupun Warakah itu banyak nulis dia. Sehingga apa yang menerjemahkan bahasa Ibrani menjadi bahasa Arab, salah satunya adalah Warakah bin Naufal. Ketika ditanya, suami saya melihat ada makhluk yang besar sekali duduk di antara langit dan bumi. Dijawab oleh Warakah bin Naufal, hadza namusul ladzi unzila ala Musa. Itulah malaikat Jibril yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Jangan takut kamu, suamimu akan menjadi seorang rasul. Mana tandanya? Tandanya nanti suamimu akan dikeluarkan dari kota Mekah, dia diusir dari kota Mekah. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atatridunani? Apakah mereka akan mengusirku?" Iya, kata Warakah bin Naufal, mereka akan mengusirmu nanti, dan suatu saat kamu akan kembali ke kota Mekah itu, Fathu Mekah itu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini kita kembali kemari, artinya syadidu bayadi thiyab. Ini penjelmaan malaikat. Beliau memakai baju putih semuanya, Pak. Kami nyana urung tu baju putih muda datanya orang malaikat buka ni, Pak. Ya. Dan yang lain, ini seperti orang ketika didatangi oleh pengemis di rumahnya, Abu Bakar, Pak Ali bin Abi Talib. Makanya diganggu oleh pengemis itu, selalu diganggu sampai 3 hari. Rupanya yang mengganggu beliau adalah malaikat, rupanya, Pak. Malaikat. Jadi artinya apa? Ali bin Abi Talib hana kejalok yang menyonya malaikat. Makanya beliau itu bagaimana perangai beliau kan? Artinya di situ kan nampak pakiban urung bertakwa, pakiban urung beribadah kinan hinan. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah ada uswah. Uswahnya di mana? Satu, kata beliau, yang pertama, aljub, laparnya. Makanya lapar Rasulullah hana lawan lapar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ingin melihat seseorang itu lihat pada laparnya. Ada orang ahli ibadah selalu dia, Pak, tapi ketika lapar mepep-pepnya. Tak kalian mawati hana yung dapurungnya. Bak dia anda nak kalian, Pak. Ketika sudah lapar katutahnya, mepep-pepnya, Pak. Berarti tak kalian aja berarti hana betul ya, Pak. Hana betul itu. Artinya apa? Lapar sedikit saja sudah begitu. Maka kita menilai seorang ahli ibadah itu nilainya di mana, kata Imam Al-Qurtubi, nilainya fil ju', dalam laparnya. Terlambat sekali makan saja, yang pepek delat pajubu. Delat temayang hana buku. Delat temayang setengah jam 3 jam hana buku. Tapi delat pajubu 5 menit mentangnya kagak buku, Pak. Nyobu dalam tapu kagak buku, Pak. Berarti di situ kita bisa menilai. Nilai seseorang itu di jum' saja bisa kita nilai, lapar saja. Nah, kita kembali lagi. Syadidu sawadi sya'ri, rambutnya itu hitam sekali. Ini menunjukkan apa? Itu bukan orang tua yang datang ini, bukan orang tua. La yura alaihi atharus safar. Jadi tidak ada tanda-tanda dia itu seorang musafir. Kalau seorang musafir kan baju kami hitam mecut, maknanya musafir, Pak. Atau sudah compang-campingnya. Tapi ini rapi orangnya, Pak. Baju putih, rambut hitam, dan penampilannya rapi. Wala ya'rifuhu minna ahad. Tidak ada yang mengenal beliau. Jadi kami pun tidak mengenal, kata Umar bin Khattab, dan orang-orang yang lain juga tidak mengenal beliau ini. Tiba-tiba apa yang dilakukannya? Hatta jalasa ilan Nabi. Di situ ada Nabi, tiba-tiba dia mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi ketika itu sedang duduk, beliau duduk, kakinya keduanya ke belakang, Pak. Ya, duduk. Jadi bukan duduk kaki ke depan, tidak, kakinya ke belakang, dua-dua ke belakang. Jadi makanya kebiasaannya menyodanya kan haid taduk lengan, apa kan? Haid taduk liket binau kan? Jadi taduk binau liku biasa je. Tapi Rasulullah duduk ke belakang begini. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Jadi malaikat Jibril, laki-laki tadi, ya, jadi Jibril laki-laki jelmaan dari Jibril, Pak. Dia mendekatkan lututnya dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dekatkan lututnya. Sudah, satu.
Yang kedua, wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Ini ada dua pemahaman. Malaikat Jibril meletakkan dua tangannya di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman pertama. Pemahaman yang kedua, malaikat Jibril meletakkan kedua tangannya di kedua pahanya sendiri. Ya, ini namanya adab menuntut ilmu. Ya. Jadi makanya ketika berhadapan di depan syekh itu, di depan seorang guru itu, dia tangannya begini. Ini akan mengajarkan bagaimana sahabat itu kalau ingin mencari ilmu. Ini belum masuk lagi ke isinya. Dari situ Jibril ingin mengajarkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mulianya ilmu itu. Kalau seorang ingin mencari ilmu begitu mulianya, ketika Jibril ingin ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia letakkan tangannya di atas kedua kakinya, bukan kedua paha Rasulullah, tidak. Ini pemahaman yang kedua. Tetapi banyak ulama-ulama itu mereka lebih cenderung kepada pemahaman yang kedua. Jibril meletakkan kedua tangannya di atas pahanya sendiri, bukan paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyo di atas paha Rasulullah kan lain macamnya, tapi ini di atas pahanya sendiri. Itu bentuk apa? Bentuk tawaduknya seorang menuntut ilmu. Artinya dia ingin menerima ilmu. Ya, jadi kan lagi apa? Kan lagi apa? Atau bukan apa namanya? Tapi dia menunduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau ini sudah pernah apa namanya? Kita ceritakan juga. Kalau ulama-ulama Yaman itu, mereka ketika kita sedang mengkaji kitab itu, kan kitab menubah. Itanya kali caudu, itanya kali caudu ulama. Artinya apa? Sebagian menanya untuk apa ambil wudu? Ini kan bukan Al-Quran, ini kan kitab. Maka Syekh itu mengatakan untuk apa? Keberkahan ilmu. Artinya apa? Hati katanya berkelih hilai. Hati jangan sampai dalam berdebat yang kengkon. Sebagian urun teruk dari rumah memang kagak bersiapnya untuk berdebat dengan kasih tang untuk berdebat. Kepa tak berdebat ilmu yang baik. Ilmu kan artinya ilmu itu luas sekali, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah luas sekali, Pak. Artinya apa yang kita pelajari adalah sebagian kecil daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Fikih itu banyak sekali, beda fikih bacut, Pak. Fikih letak fikihnya, Pak. Tafsir itu banyak sekali, Pak. Hadis itu banyak sekali. Belum lagi syarah-syarah daripada hadis itu sendiri, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa qala, dan dia mengatakan, ini siapa yang mengatakan? Adalah laki-laki tadi, jelmaan dari malaikat Jibril alaihissalam. Ya Muhammad. Ya, kalau kita jeli, kita mendengar hadis ini, jarang orang manggil Nabi Muhammad dengan nama langsung, Pak. Ya Muhammad, jarang dia panggil langsung, Pak. Allah saja tidak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan nama Ya Muhammad. Coba cari di Al-Quran. Dari juz 1 sampai juz 30 tidak ada panggilan Rasulullah pada Muhammad Ya Muhammad. Yang ada apa? Ya Adam, Ya Zakaria, Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah, Ya Daud. Itu panggil nama langsung, Pak. Kenapa dia panggil nama langsung, Pak? Ini menandakan kalau itu bukan dari golongan sahabat. Sahabat tidak panggil Ya Muhammad, Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Pak. Ini menandakan kalau ini adalah orang Arab, orang asing, tetapi orang Arab juga. Jadi orang Arab itu kan luas sekali, Pak. Jadi Arab artinya apa? Mesir Arab Cid, ya, Pak. Ethiopia Arab Cid, yang pengah bahasa Arab ke Arab, ya, Pak. Karena Arab itu ada 3. Ada Arab Aribah. Aribah artinya apa? Arab man sakana Makkah wa takallama Arabiyah. Orang yang pertama sekali tinggal di Mekah dan ngomong bahasa Arab. Tidak ada lain adalah Nabi Ismail alaihissalam. Ya, ya. Maka menyuitannya bahasa Arab asli dari siapa? Itulah Nabi Ismail. Yang menyebarkan bahasa Arab itu siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Ishak. Ini dibuktikan dengan Nabi Ishak dan keturunannya mereka berbicara bahasa Ibrani. Kitab Taurat diturunkan bahasa Ibrani. Makanya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Quraisy. Ya. Maka Al-Quran itu kan dekat-dekat bahasa Quraisy, bahasa Arab. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Itu Arab yang pertama. Arab Aribah namanya, atau Arab Asolu istilahnya. Artinya yang pertama sekali tinggal. Lun yang pun tinggal ini apa? Ya, tinggal di situ, semuanya di situ, Pak. Ini Arab Aribah namanya. Satu. Yang kedua, Arab Musta'rabah. Musta'rabah apa? Orang yang ngomong bahasa Arab, tinggal di Arab dan ngomong bahasa Arab. Legena urung Jawa atau urung Medan, Jak Aceh, pegah apa bahasa Aceh? Ya, Pak. Pegah urung Aceh? Kan. Artinya dia bukan asli Aceh, tetapi dia sudah menjadi orang Aceh. Termasuk Mesir. Mesir bahasa aslinya bukan bahasa Arab tapi bahasa Qibti.
Sudan begitu juga. Kemudian kalau Yaman memang Arab Aribah itu. Kenapa? Karena ketika Fatu Mekah mereka ramai berduyun-duyun pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Dalam tafsir Ibnu Abbas sampai 700 orang. 700 orang yang masuk Islam ketika Fatu Mekah. Yang ketiga, Arab Ba'idah. Ba'idah ini apa? Arab yang sudah tidak ada lagi, yang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Arabnya. Kaum Samud, kaum Ad. Yang dua kaum memang. Kaum ini tidak ada keturunannya sampai sekarang. Dia punya pengadong keturunan Sorot, lo keturunan kaum Samud, bohong ni. Kaum Samud kepabih oleh Allah. Dorang keturunan Sorot, lo keturunan keturunan dengan kaum Ad, bohong dia. Kaum Ad itu sudah dihancurkan oleh Allah, kepalanya dilepaskan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahal tara lahum min baqiyah? Apakah kalian lihat sisanya? Tidak ada sisa satupun, kata Allah Subhanahu wa taala. Hana titah kabeh itu kaum Ad. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Mereka itu seperti pelepah korma yang saya lepaskan dari pohonnya. Ketika memahami ayat ini, kita tidak bisa memahami dengan tafsir sembarangan. Kenapa? Ayat ini mengandung nilai balaghahnya, sehingga kita membutuhkan kepada tafsir Zamakhsyari, kita membutuhkan kepada tafsir Ibnu Asyur. Makanya Ibnu Asyur, Imam Zamakhsyari mengatakan, ini perumpamaan, Pak. Saya melepaskan pelepah korma dari pohonnya. Maksudnya apa? Saya melepaskan kepala mereka dari badannya. Makanya nanti kepalanya sudah lepas, kemudian badan-badannya diambil, dilemparkan ke dalam lautan itu, sehingga mereka fahal tara lahum min baqiyah. Maknanya apa? Tidak saya sisakan sedikit pun mereka itu di bumi ini, habis menduma. Yang ada mungkin cuma peninggalan-peninggalan rumah-rumah mereka saja. Ya, ini memanggil ya Muhammad. Sebab kenapa? Orang Arab panggil Nabi Muhammad itu ya Muhammad, Pak, orang yang tidak kenal. Orang Madinah, orang mana saja kalau mendatangi Nabi Muhammad, ya Muhammad. Orang Yahudi, Nasrani, ya Muhammad, tidak dipanggil ya Rasulullah. Ini begitu. Ya Muhammad, artinya ini orang asing ini. Orang Arab tidak pernah, orang Mekah itu tidak pernah manggil Nabi Muhammad ya Muhammad, tetapi ya Rasulullah. Akhbirni anil Islam. Coba kamu ceritakan kepada saya tentang Islamnya. Jadi ada satu kelompok di dalam Al-Quran itu. Wa qala al-a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ada satu kelompok mengatakan, ya Muhammad, kami sudah beriman kepada Allah. Jadi kemudian Allah mengatakan, qul, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, qul lam tu'minu, mereka belum beriman lagi, wa qulu aslamna, katakan kami sudah masuk Islam. Sekarang ingin kita lihat Islam itu apa sebenarnya. Nyoda pegang orang Muslim, pembudaya yang Muslim, akan kita lihat di sini. Ini indikasi semuanya. Hadis ini itu dijabarkan dengan banyak hadis itu, itulah penjabaran dari hadis ini. Nanti kita lihat Sahih Bukhari segini, Fathul Bari adalah syarah dari itu segini lagi tebalnya, Pak. Ini hadis ini, setebal ini punya Imam Bukhari ini adalah bahagian daripada ini. Jadi ditanya tentang Islam, apa itu Islam? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada, bersaksi. Apa maksud tashhada di sini? Maka kalau kita dalam tafsir itu para penafsir. Tapi kalau dalam hadis itu para pensyarah hadis, mereka mengatakan tashhad itu bil lisan wabil qalbi. Jadi antashhad bil lisan wabil qalbi. Kalau seandainya antashhad bil lisan wala bil qalbi fahuwa munafiq. Ada orang bersaksi dengan mulut saja tapi tidak dengan hati, dia itu munafik. Yang orang munafik. Artinya apa? Dia bersaksi dengan mulut saja. Makanya saksian itu harus dengan mulut dan dengan hati. Kesaksian apanya? Allah ilaha illallah. Maka la itu adalah la nafi lil jinsi namanya. La nafi lil jinsi, dia masuknya ke dalam kalimat nakirah, tidak menggunakan alif lam. La ilaha illallah, tidak ada la ilaha, tidak ada al ilah, la al ilahu, tidak ada. Jadi yang ada apa? La ilaha, la taliba, dia harus nakirah, tidak boleh menggunakan alif lam. Ini namanya la nafi lil jinsi. Kalimat ini namanya kalimat manfi. Ya. Setiap kalimat manfi setelah illa dia boleh dua. Boleh marfu, boleh fathah.
La ilaha illallahu, la ilaha illallah. Makanya nanti ketika habis salat, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha ayat alladzi la ilaha illa huwal hayy atau hayyu. Dah, hayy atau hayyu. Lu kadang-kadang lu pegang hayyu, kadang-kadang lu pegang hayya supaya nayan tanya, supaya nayan tanya. Hai orang pegang kadang-kadang hayyu, pegang hayya, nya supaya tanya, di mana nayan tanya. Makanya lu kadang-kadang dua go lu pegang. Hayyul qayyum lu parayasu lu, supaya nayan tanya. Karena biasanya hayya. Besoknya lu rumah lu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hana tu tanya lu bunyi. Kalau kalimatnya manfi, dia boleh dua. Boleh hayyu tetapi dengan syarat hayyul qayyumu. Kalau dia fathah hayyul qayyuma. Tetapi kalau kalimatnya isbat, tidak ada nafi, dia wajib fathah. Ya, jadi kalau seandainya kalimatnya isbat, nya hanjit dhammah, harus fathah, wajib fathah. Ya. Tapi ini boleh dua ya Pak, boleh dua. Kenapa? Karena kalimatnya itu kalimat manfi. Ini begitu ya. Ini kalimat manfi ini. Jadi makna la ilaha, apakah Rasulullah SAW mengakui Tuhan-Tuhan yang lain? Sehingga dikatakan la ilaha, tidak ada Tuhan. Artinya kan mengakui Tuhan. Dijawab oleh pensyarah hadis ini. Betul memang. Ada Tuhan batu, Tuhan ini, Tuhan itu. Tetapi Tuhan itu batilah, tidak benar. Ya. Jadi inilah yang dikatakan la ilaha. Tidak ada Tuhannya, tidak adanya. Hana bakai, hana peng. Karena seorang itu sudah menganggap duit sebagai Tuhan juga. Ya sembah peng, sembah jabatan. Nyo menyohana jabatannya lun hana lagi. Menyohana peng lun hana bahagia. Itu orang sembah duit namanya. Menyohana jabatan hana lu hana bahagia udah. Makanya ini ilah ini masuk ke semuanya. La ma'bud. La ilah itu la ma'bud. La ma'bud ini tidak benar, itu tidak benar. Bos kamu itu bukan Tuhanmu, duit itu bukan Tuhanmu, jabatan itu bukan Tuhanmu, si fulan itu bukan Tuhanmu, dukun itu bukan Tuhanmu. Ya. Nyo tajak bati fulan tembah-tembahin dah terima lu kerja bak dron. Nu tolong tiat Pak. Menyohana dron tolong kabeh lu ni Pak. Nya ni Pak. La ilaha. Kalau ingin minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sudah mengatakan, kamu minta apa? Mau apa kamu? Minta kepadaku kata Allah. La ilaha. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada kita kecuali Allah. Ya. Nya ya pujit doktor sebagai Tuhan ni Pak. Kibat menyokan dron hana pulih lu, ni tolong boleh tiat. Ya ni kata sah ni maka gurai Pak. Makanya nanti ketika datang ho menjak doktor. Hanjit jak doktor hana pulih doktor ya. Jadi yang haji yang doktor yang pulih doktor. Yang pulih ni lu ke doktor ya Pak. Nya ka gurai ni Pak. Inilah makna la ilaha. Tidak ada yang bisa membantu kita, tidak ada yang bisa mengangkat penyakit, tidak ada yang bisa memberikan mudarat, tidak ada yang bisa memberikan rezeki. Itu makna la ilaha, kecuali Allah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini ilah di sini, itu ilah muttasil namanya. Arti ilah muttasil, ilah ini berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Karena nanti ada ilah munqati. Munqati apa? Ilah terputus. Bagaimana terputus? Tidak ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Dia terputus sendiri. Ini kita jumpai nanti banyak di dalam Al-Quran. Maka ilah itu ada dua. Ada ilah munqati, ada ilah muttasil. Tapi artinya sama-sama kecuali. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Illallah. Jadi semuanya itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Allah, kamu itu harus wujudkan dengan lidahmu dan hatimu. Baik dia abah Allah di hati ke lain ya. Jadi Allah apa Allah bi hati. Ar-Razzaq dalam hati cik demong. Jadi baik Ar-Razzaq dia abah Ar-Razzaq ya Allah antar Razzaq watih nak kerja rezeki kam pepek ya kam pepek. Jadi artinya apa? Harus di mulut, la budda bil lisan wa bil qalbi, dengan mulut dan dengan hati. Itu makna syahadah. Bahkan kalau kurang itu dikatakan sebagai seorang munafik. Antas hada bil lisan wala bil qalbi fahuwa munafik. Dia mengungkapkan dengan lidah saja tapi tidak dengan hatinya. Itu orang munafik. Apa maknanya? Nah, penyakit hati yang kenyan, Pak. Penyakit hati, Pak. Maka orang munafik itu susah sekali untuk dideteksi, Pak. Tak deteksi. Sampai-sampai Rasulullah susah untuk mendeteksi kalau Abdullah bin Ubay orang munafik. Tak bisa. Bagi banyak buat dia, Pak.
Karena apa? Seorang sahabat yang but hati kan le, ikhlas yang but hati, kueh kegop yang but hati, penyakit hati yang kueh kegop penyakit hati, takabur penyakit hati, riya penyakit hati, kemudian ujub penyakit hati, kemudian kita ini qanaah juga hati maknya, di dalam hati, semua dalam hati, ikhlas juga dalam hati. Maka ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, ma huwa ikhlas? Ikhlas itu apa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan apa? Hana lu depu lu, kipa ikhlas ya? Hana doa lu. Hana buku lu tanya Mbak Jibril. Akhirnya Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril alaihissalam. Ya Jibril, ma huwa ikhlas? Apa itu ikhlas ya Jibril? Apa kata Jibril? Hana lu doa je lu. Mu Jibril hanya doa Mbak Jibril. Akhirnya Jibril mengatakan, enggak apa-apa, nanti saya tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Jibril bertanya kepada Allah, ya Allah, ma huwal ikhlas? Apa itu ikhlas? Dijawab oleh Allah, al-ikhlasu sirrun baini wa baina abdi. Ikhlas itu rahasiaku dan rahasia hambaku. Kamu tidak tahu, baik ni kau jampuron, kata Allah. Baik ni kau jampuron. Maka seorang khusyuk tidak khusyuknya pun hati maknya. Hana kau depu, Pak. Dari mana kita tahu kecuali dari pergerakan tubuhnya, Pak. Maka tidak orang yang kalian kena, kalian kedih, Pak. Artinya bisa digambarkan hatinya tidak tenang, hatinya tidak tenang. Jadi makanya kalau seandainya ngomong saja tetapi hati nak penyakit lagi benar, penyakit. Ini kan tidak diketahui oleh orang lain. Riya juga tidak diketahui, ikhlas juga tidak diketahui. Makanya menyokong melanggihnya itulah munafik. Makanya Rasulullah tidak bisa mendeteksi Abdullah bin Ubay itu munafik atau tidak. Kenapa? Karena ketika perang Khandaq dia juga ikut. Ketika Rasulullah berada di Madinah, dia juga ikut. Dan dia juga yang merayu orang 700 orang, 300 orang untuk tidak ikut perang Khandaq. Makanya kapan Rasulullah tahu? Ketika diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, si fulannya munafik je, nya munafik. Itu nyaman oleh Allah, si fulan munafik. Kamu suruh keluar saja. Artinya apa? Orang munafik ubati pun. Ubat urung munafik nyan di UPJO, Pak, UPJO. Maka ketika itu Rasulullah naik ke atas mimbar. Apa kata Rasulullah? Ya fulan, anta munafik. Begitu akhlaknya Rasulullah tidak menyebutkan namanya, Pak. Hanya sebutkan nama apa? Hanya pegang nama, ya nyonya hanya sebutkan, tapi sebutkan ya fulan, anta munafik, ukhrud, keluar kamu munafik. Artinya pun poh akai waknya. Jadi bunuh karakternya. Dia menyuruh munafik. Artinya pandai ngomong saja tetapi dia tidak pandai berbuat ya. Pandai ngomong saja tetapi hatinya enggak ini, Pak. Itu orang munafik. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka kita jangan salah paham terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, ainama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Dimanapun kamu ketemu dengan orang munafik, Allah mengatakan bunuh mereka. Nyantu baik salah memahami ayat. Ketika ada huruf munafik cok parang tak aja. Datanya bekan di huruf munafik. Padahal yang dimaksud bunuh di sini bunuh karakter dia. Karakter dia bunuh. Pak. Hana cara lain, hana cara lain. Itu orang munafik. Artinya apa? Haba mendah tapi hati tidak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Maka dikatakan dengan syahadah tauhid uluhiyah. Jadi seorang itu ada pada masa Rasulullah. Ada seorang kafir, Pak, orang kafir. Waktu itu mau dibunuh oleh, kalau tidak salah, Abu Bakar As-Siddiq ya. Kalau bukan Abu Bakar, Umar ya. Dia dikejar-kejar oleh Umar, Abu Bakar. Antara dua, Abu Bakar dan Umar. Ketika mau dibunuh, apa kata dia? Asyhadu an la ilaha illallah, kata dia, Pak. Tetapi kata Abu Bakar, baik aja likulu ni, lidah juga. Akhirnya dibunuh, dia penggal lehernya. Berita ini sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya sudah membunuh dia ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah kecewa. Apa kata Rasulullah? Ataqtulu man qala la ilaha illallah. Kamu membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dijawab oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, dia itu untuk menghindari supaya saya tidak membunuh dia ya Rasulullah. Maka dia mengucapkan la ilaha illallah di depan saya supaya saya tidak membunuh dia. Dia orang kafir ya Rasulullah, dia orang musyrik ya Rasulullah. Rasulullah mengulangi lagi, Pak. Ataqtulu man qala la ilaha illallah, kata Rasulullah. Kamu membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Waktu itu Abu Bakar As-Siddiq merasa diri dia belum masuk Islam lagi, Pak. Kenapa? 2 kali diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh membunuh saudaramu, apalagi tidak boleh menghasut saudaramu, tidak boleh pu'eh sama saudaramu, tidak boleh dengki sama saudaramu. Itu saudaramu itu, kata Rasulullah. Haram darahnya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kayak sama-sama saudaranya. Haram darahnya, haram kehormatannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
walaupun dia orang kafir. Ya. Artinya orang kafir mentong yang mengucapkan la ilaha illallah haram darahnya. Apalagi katanya sama-sama ada sembahyang, sama-sama ada sujud. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, tapi dia ucapkan. Mudah-mudahan yang kita ucap itu di mulut dan di hati, Pak. Ya. Makanya nanti kita itu tidak boleh ini apa namanya zan kegop, Pak. Ya. Maka Rasulullah mengajarkan juga dalam syarah ini, jangan kamu zan yang tidak-tidak pada orang lain. Kita bilang pandai nanya nyen abah medah natruk lah mati nya tipulan nya apa hanjut tiba hanjut aku kegop nya Pak. Karena apa? Nanti kita bisa ribah hati, Pak. Karena ribah itu kan dua, Pak. Ada ribah mulut, ada ribah hati, Pak. Yang hati menyokong ribahnya dosa aja aja, Pak. Lagi aja transfer nya, Pak. Peng transfer ke rekening katanya tra tamong-tamong ni, Pak. Seorang itu kalau sudah ribah hati, yang kenyang dosa yang hanata tete, Pak. Itamong nya, Pak, itamong nya, Pak. Wa innakal apa? Apa namanya, wa innallaha apa labil mirsad. Mirsad itu ada apa pembendaharaan bank kejahatan, bank kebaikan, Pak. Setiap kita buat kejahatan kita mau transfer aja, Pak, transfer aja, Pak. Surah apa itu, Ustaz? Labil mirsad. Punya inna rabbaka labil mirsad. Allah itu punya dua bank. Nyoronyo katanya terpegut maksiat 20% sudah masuk ke sana. Kita buat kebaikan 80% masuk ke sana. Setiap hari begitu. Maka kalau kita buat kejahatan, yang rugi kita sendiri, Pak. Kalau kita buat kebaikan, yang untung kita juga sendiri, Pak. Maka bank ini yang sudah ada ini, ketika kita bertobat ini berkurang lagi. Lagi kita pegelih kulam, ya, Pak. Jadi kulamnya hanya ada pegelih kakuto le baik. Nah, urung model pegelih je pu. Model pun aja gejeh yang ditarik selang, Pak. Nya, gelih bacu, tapi yang lain hanya gelih ni. Tengok lagi lo ditarik le selang, Pak. Nah, urung model pegelih mendum, Pak. Gu sikat gu pegelih mendum, Pak. Nah, urung yang pegelih model pegelih pakai sabun mendum, Pak. Sehingga apa? Tergantung orangnya, Pak. Ada yang pegelih bacu, ada yang pegelih lu. Makanya pembendaraan itu tetap ada seperti itu. Ketika dibersihkan hilang sedikit. Ketika dibersihkan banyak dengan taubat, maka itu hilang semuanya. Ya, ini banyak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Ini butuh izin. Karena je telat 5 menit. Jadi kita lanjutkan, ini yang pertama. Yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Sekarang pertanyaannya, kenapa mesti digandengkan dua ini, Pak? Kenapa tidak asyhadu an la ilaha illallah saja? Kenapa Muhammadar Rasulullah? Maka pensyarah mengatakan, digandengkan dua, amal ibadah itu syaratnya diterima itu dua. Yang pertama, kenapa ada antasyhada an la ilaha illallah? Ibadah harus ikhlas karena Allah. Dan sembahyang ikhlas. Dan bersedekah ikhlas, semua ikhlas. Ikhlas itu bagaimana? Hana perlu dapegah ikhlas, Pak. Dapegah tu nyol bantu masjid, cukup ikhlas lu. Nyu ikhlas lu bantu, berarti hana ikhlasnya, Pak. Berarti menyo kepegah hana ikhlas, Pak. Nya menyo kepegah lu cukup tawadhu urung, berarti hana tawadhu ya, Pak. Hana tawadhu urung. Nya, lu urung malem, berarti hana malem ya, Pak. Menyo kepegah hana malem ya, Pak. Ini kan mandum ka kena mandum, Pak. Ya, jadi artinya apa? Ketika disebutkan berarti hana payah sebut. Ya. Ni ibarat urung dengar, Pak. Ya. Ni bukan hai long kat dengar, Pak. Berarti hana dengar lah, Pak. Ni bukan habar je kan. Berarti hana dengar bohong ni. Jadi bagaimana dengar baik guling dengar gerau, Pak. Bagaimana ikhlas? Sumpah jujur cuma hana karu-karu, Pak. Hana karu-karu. Yo karu-karu sampai karu-karu apa ni? Nyolong bantu masjid leh bubu. Baik karu-karu, Pak. Kita takutnya apa? Hilang amal ibadah kita itu hilang. Ya. Jadi pensyarah mengatakan amal ibadah itu harus mengandung dua nilai. Maka dikombinasikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Ikhlas dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dan berpanduan pada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya harus dua, Pak. Nah, urung ikhlas ibadah, tapi hana sesuai tuntunan, Dah contoh, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa melihat di dalam Fiqhul Islami wa adillatuhu. Kita bisa melihat di dalam Madzhabul Arba'ah. Ketika takbir itu kan ada dua. Kalau Imam Syafi'i ini model begini, Pak. Allahu Akbar. Ala manqibaihi. Allahu Akbar. Ada yang nomor dua, syahmata udhunaihi. Yang kedua ini Allahu Akbar. Ya, Pak. Dua, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nama dia Allah. Yang empat ni, Pak. Cerita tanya. Mungkin mau ambil kebaikan semuanya. Allah, hana jadi Allah. Datanya bukan binan aku, lu menjacok undung dulu, Imam.
Jadi artinya apa? Beliau ikhlas memang ibadah, tetapi tidak sesuai tuntunan. Ini yang masalah itu. Ya, masalah itu. Nah, cik model ni, Allahu Akbar. Lagi tolak angin ni, ya. Dipikir tembayangnya tu ya. Puya lagi startar motor. Ya, jadi artinya kan ada tuntunan. Ya. Tuntunannya mak kita baca hadis, kita baca hadis. Hadis itu pun banyak, ambil talah katanya. Baik habis dah baca ataupun hadis, kita menolak orang lain. Yang betul hadis lun. Ya, kipan hadis lun ni hadis Rasulullah. Apa hadis lun dah bekah. Hadis itu makanya ada di dalam mustalahul hadis. Ada hadis muwafaqah. Muwafaqah artinya apa? Sesuai semua. Ada hadis menurut kita bertolak belakang. Bagaimana bertolak belakang? Cara berwuduk kadang-kadang begini. Cara berwuduk juga ada begini juga. Ini mana yang betul itu? Sebagian kita yang tidak mengetahui ilmu hadis, beliau akan mengatakan hadis saya yang benar. Bina yang betul. Yang lain pun mana nama bina? Ya, nama. Hadis yang apa? Orang yang begini mengatakan, nyo yang betul. Mana cilek-cilek. Ketika dua hadis itu bertolak belakang, ada namanya di dalam kaidah usul fiqh, kaidah ilmu hadis namanya al-jam'u. Kumpulkan dua hadis itu. Setelah dikumpulkan dua hadis itu, lihat munasabah hadis itu. Kenapa hadis ini begini? Kenapa hadis ini begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Ya, bukan bertentangan, tidak. Maka seorang wanita itu menurut mazhab Syafi'i, karena beliau memakai telkom, diusahakan jangan begini, tetapi begini saja. Allahu Akbar. Karena di tabagom mereka Allahu Akbar, angkat telkom. Jadi begini saja. Ya, Allahu Akbar. Ya. Jadi artinya apa? Ada al-jam'u namanya. Al-jam'u apa? Kumpulkan hadis itu. Lagi berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Jadi waktu berbeda pendapat, nah tidur urung buta, ledro buta. Waktu ijak yak mak gajah, roh temaiku. Mau hubut dah gajah ko. Pucik bekah rayu. Gajah hubut dah. Hai ke rayu iwor mo gajah hubut. Ijak urung tidur tu pak urung buta ci amat yak waktu mak imak kaki. Oh mai gajah lagi bintih lagi. Lagi apa? Lagi tiang. Binor paji gajah. Ke imak bapak dah kaki gajah imak. Sudah. Kemudian satu lagi pergi lagi, dia pegang lagi gajah mak. Ya imak ku pinjung imak. Oh mai lagi on lagi. Akhirnya mereka yang berdawa duit ni. Ipegah gajah ubud. Ipegah tidur hana gajah lagi bintih. Ipegah wadon dua-dua bangai yang betul lun. Gajah lagi on, ubir raya gajah lagi on. Ya. Ketika sudah berbeda tiga-tiga ini, coba duduk dulu tiga-tiga. Duduk dulu. Ya. Duduk leleh. Drone bunuh punya nerasa gajah bina. Drone punya. Coba kumpulkan gajah semua itu adalah gajah. Ya. Hanya karu-karu le. Tapi menyokong dia pertahankan prinsip yang betul lun. Yang betul lun. Coba duduk sama-sama dulu, Pak. Ini namanya al-jam'u di dalam kaidah mustalahul hadis. Ya. Kita ambil waktu apa? 5 menit lagi, Pak. Ya. Makanya ini harus sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Satu lagi, kita ambil satu lagi. Ya, biar nama Allah lagi. Wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Pertanyaannya, apakah mendirikan salat itu Allahu Akbar setelah Assalamualaikum setelah itu pergi itu salat? Jadi tuqimus shalah di dalam tafsir Ibnu Katsir beliau mengatakan yang dikatakan iqamatus shalah tamamul wudu, wudunya sempurna. Kalau wudunya tidak sempurna maka lain juga tidak sempurna. Ya, maka diajarkan bagaimana cara-cara berwudu. Makanya ada iblis khusus yang menggoda manusia ketika berwudu. Ya, makanya pekan gedanya haibi berkhabar sedang berwudu. Yang pun kena darah jaro Pak, dia berkhabar juga. Hana tat he ka 30 menit dia berkhabar. Yang jaro rah-raju iya beh-beh juga. Makanya ada iblis khusus, syaitan khusus menggoda manusia ketika berwudu. Nah yang kedua, Pak, katuho ka ulang lomba, berkhabar lomba. Ya ni, Pak. Maka Rasulullah mengatakan wudu itu 1, 2, 3. 3 itu wuduku kata Rasulullah. 1 juga boleh, 2 juga boleh, 3 juga boleh kata Rasulullah SAW. Jadi baik pun tipluh mak dajih betul. Pekan aku beglih baju muka, berputih bau rokeman dia. Hana gayu pun dah pupuk demai. Hana gayu. Yang gayu sa 2 leh. Nyo hana gayu pun dah pupuk demai hana gayu. Ya. Kan lucu bedanya. Maka jika kalau sudah 4 itu Rasulullah mengatakan fahuwa zalim, dia zalim dia. Apalagi 5, 6, 7 dan seterusnya. Wudu itu cuma 3 saja. Maka tamamul wudu. Bagaimana cara berwudu? Bagaimana cara nanti untuk naploi na puji culok? Ya nama. Maka di dalam fikih Islami wadilatu apa yang dikatakan di situ? An yaj'alal yad, menjadikan tangan ini mighrafah. Mighrafah itu seperti pecinu, Pak. Jadi tak penit aja kecinu, Pak, culoknya. Maka air ini tidak jadi air mustakmal lagi, ya.
Makanya kenapa ketika basuh tangan itu nyembek pelah-pelah aja, robek pelah-pelah Pak. Jangan cap jelek becu ni Pak. Ya. Jadi hati baik pelah-pelah sampai habis ya. Baik pelah-pelah lah Pak. Ketika kita lepas ini, maka ini sudah menjadi air mustamal. Tapathau lah Pak. Berarti yang kedua itu tidak benar. Makanya ambil wudu itu lanjut laju. Muka binanjinya. Ya. Ini namanya apa? Salat itu ada hubungannya dengan wudu. Kalau wudu rusak, maka jangan pernah harap salat itu akan sempurna Pak. Ya. Maka bak wudu ini. Jadi artinya wudu itu sudah sempurna, bagaimana cuci tangan dan lain sebagainya. Maka ada diajarkan doa-doa ya Pak. Jadi ya Allah, jadikan muka saya ini bercahaya pada kiamat, jadikan tangan saya menerima kitab sebelah kanan, jadikan rambut saya baitik liapu neraka, jadikan kaki lunyo menuju syirat begini ya Allah. Menyohana hanjit ci doanya. Kita baca bismillah saja Pak. Bismillah. Waktu mula bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, mendung bismillah Pak. Ucapkan bismillah. Maka kenapa kita disuruh untuk menghirup air Pak? Menghirup air perut kena Pak. Dalam satu riwayat, nya hidup jin ini Pak ya. Hidup jin Pak. Ya. Hidup jin, hidup iblis lah minum Pak. Maka ketika itu kita disuruh hirup dan suruh buang Pak. Maka namanya ada istinsyar, ada istinsyak ya. Maka setelah sampai ini disuruh keluarkan lagi. Memang pun agak sakit, tapi kalau sudah biasa lebih mengat hati ini, Pak. Ya. Kalau sudah benar itu tamamul wudu, yang kedua tamamul qiraah. Bacaannya benar juga. Kalau bacaannya salah, artinya kita bermasalah juga. Ya, kita bermasalah. Makanya di dalam fikih Islami wa adilatuhu, semua mazhab sepakat, lau akhta'a, kalau salah bacaannya, fataghayyara al-makna, maknanya berubah, batalat salatuhu, salatnya batal. Jadi artinya sudah berubah, maknanya sudah berubah, gara-gara perubahan huruf, maka dia sudah batal. Mana contohnya? Khalaqa menciptakan. Kita membaca inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita membaca inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Halaqna itu artinya mencukur, Pak. Kamu cukur menduanya, Pak. Padahal sebenarnya adalah kami khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menciptakannya, Pak. Tetapi di situ tidak dijelaskan, Pak. Arti tidak dijelaskan apa yang lebih rincinya di dalam Fatihah, bukan di dalam ayat ya. Tetapi dalam ayat kita harus ini juga, hati-hati juga. Kenapa? Karena bisa merubah arti ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, tamamu rukuknya juga sempurna. Bagaimana rukuk sempurna? Aisyah mengatakan, Rasulullah kalau rukuk, kalau saya letakkan air di atas serungnya itu hanaret, Pak, hanaret. Ya, itu rukuknya Rasulullah SAW. Rukuk danyo apa? Lagi kapan apa, Pak? Lagi apa? Allahu Akbar ya. Kadang-kadang Allahu Akbar ulai kamu yuk apa? Ya, artinya belum sempurna. Makanya kesempurnaan itu kata Aisyah, seperti saya meletakkan air di atas ini tapi airnya tidak jatuh. Ya. Maka cita yugob doa tidak rukun ini berdui dia. Ya. Ne berdui dia. Perut menyorot berarti kurang sempurna loh. Tamamu rukuk, tamamu sujud. Sujudnya juga sempurna. Ini masih kita dalam konteks Imam Ibnu Katsir. Sujudnya sempurna. Bagaimana sujud sempurna? Kaki ketika sujud harus begini, ya, harus binawaki. Makanya Imam Asy-Syafi'i bisa kita lihat dalam kitab bisa kita lihat di dalam kitab fikih Islami wa adilatuhu yang diadopsi oleh Syekh Wahbah Zuhaili, perkataan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kalau ada orang sujud kakinya tidak begini, fa'a'id as-sujud, ulangi sujudmu, kata Imam Asy-Syafi'i. Ya, ulangi sujudmu. Kenapa? Kamu tidak sah tadi. Kenapa? Karena sujud itu adalah rukun. Sujud rukun, maka menyorong dua sujud, maka kan apa nanti bukan sujud sahwi, hanaikab sujud sahwi haru ulang temayang. Maka Imam Syafi'i mengatakan a'id as-sujud, ulangi sujudmu, sudah. Kemudian al-khusyuk, begitu juga ahlu khusyuk dalam salat. Mana khusyuk apa? Kita sadar kalau sedang melakukan ibadah salat. Khusyuk itu sadar. Tak depu dia. Kenapa ketika kita bawa mobil kita sadar, Pak? Waktu adanya tawi kena kendaraan kenapa sadar, Pak? Kenapa ketika salat tidak sadar? Kita tenangnya tapi hal lain. Kenapa Nabi katanya main game online sadar dia, Pak? 2 jam dia sadar. Sadar 2 jam, Pak. 3 jam dia sadar, Pak. Sadar dia 3 jam, 2 jam sadar. Kita bawa mobil 5 jam, 6 jam sadar kita, Pak. Punya anak sadar kakak gede. Kenapa salat 5 menit hana sadar, Pak? Hana sadar dia. Jadi makanya kalau tidak sadar dalam salat maka tidak dikatakan iqamatus salah, mendirikan salat. Sudah habis. Ini sekarang menurut Imam As-Sa'di, Pak. Imam As-Sa'di, ini terakhir penutup. Kenapa kita tidak usah buka pertanyaan lagi?
Imam As-Sa'di mengatakan yang dikatakan iqamatus shalah, beliau tidak mengaitkan dengan wudu, Pak. Tapi yang beliau kaitkan apa? Ada unsur-unsur tamamus syurut. Syaratnya sudah lengkap. Syaratnya sudah lengkap apa? Ya seperti tadi, Pak. Tidak dimasukkan wudu tapi wudu sudah ini. Harus berwudu, harus ada waktunya. Nyo dah temayang leho menjanjang kalau dia mau hotel, Pak. Pesah, hanasah, gimana temayang leho kalau hotel, Pak? Dah temayang leho pas tengah 12. Temayang apa tentu? Temayang leho. Gimana temayang leho tengah 12? Atau kita salat sunat sebelum masuk waktu zuhur, ada yang apa sunatnya? Sunat apa nanti qabliyah leho. Gimana qabliyah leho kalau kita mau leho? Maka hati-hati ketika azan Jumat itu, ya hati-hati, Pak. Ketika ada nyanyi pertemayang, ada yang lepas pertemayang le. Golong tru hotel lah, Pak. Golong tru hotel leho lah. Harus masuk waktu zuhur dulu baru. Jadi artinya syurut ini syurut kata Imam As-Sa'di, Pak. Masuk syurut. Syaratnya apa? Wudu sebagai syarat juga. Maka kalau tidak berwudu maka tidak sah. Kecuali al-ajzu anil isti'malil ma'. Kita tidak bisa menggunakan air, Pak. Boleh tayamum. Tayamum cuma satu kali saja, tapi kalau wudu bisa berkali-kali. Kecuali orang yang tasalsul bul yang punya menjanjan, Pak. Menjanjan ada pembahasan khusus di dalam fikih, Pak. Maka orang ini harus berwudu ketika kamat. Ya, jadi makanya ketika Allahu Akbar, nya coba wudu juga ketika kamat. Ya. Ketika itu dia bersihkan semuanya pakai pampers, ketika Allahu Akbar tid dibi, Pak. Nyantah temayang lanjut. Tid dibi lawat. Nyantah hana pukul lanjut. Ya, Pak. Baik dibi bagai dibi ka betul lah. Menyolah gaya hantar je Pak tapi dibi ni, Pak. Sudah. Setelah habis salat pampers ganto. Cok wudu ulang pajan ketika salat Isya, waktu kamat nanti baru ambil wudu lagi, Pak. Dan baru pakai pampers lagi. Nyai dibi hana buku, Pak. Yang tetap sah salatnya. Dah, ini syurut, Pak. Yang kedua, tamamul wajibat. Wajib salat dia tahu, Pak. Mana wajib salat? Artinya apa? Wajib salat itu kalau seandainya tidak dilakukan, maka dia sujud sahwi. Dah wajib salat. Allahu Akbar. Ketika dia baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, satu itu wajib. Baca dua dan ketiga itu sunnah, Pak. Maka kalau tidak membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, yang sujud sahwi mendak. Anda baca. Atau dia tidak duduk di antara dua sujud, Pak. Ketika rakaat kedua hendak duduk antara Allahu Akbar langsung berdiri. Nya ubat je pun untuk sujud sahwi mentok. Ya, kalau sudah berdiri tegak hendak payah balik ilih, hendak payah balik ilih untuk sujud sahwi. Tapi kalau salat 4 rakaat, salat Isya 4 rakaat, tapi kena kata bedah 5 rakaat, Pak. Kata dah kena. Subhanallah ibah lima makmum, Pak. Nya hendak apa tak pedem prinsip, Pak. Taduk laju pun tadang lomba. Karena salat Isya 4 rakaat pun tadang lomba nanti. Hana lu tetap lundang. Nyo kadang hanya duk le panina. Itu ketika pada waktu itu tidak boleh ikut imam dan kita harus farah. Tak boleh ikut imam. Maka ketika itu kalau kita ikut imam, maka getanyo batal semayang. Kata ikut imam. Kata bedah lagi, Pak. Ya, kata bedah lagi. Maka ketika itu duduk saja. Ya. Imam terserah haji. Ya, imam terserah. Ya lanjut ya 5 rakaat, Pak. Yang jelas salat Isya 4 rakaat. Maka enggak boleh ikut lagi, Pak. Ya. Ini wajib, Pak. Kemudian tamamur arkan. Ada rukun-rukunnya. Mana rukunnya? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu rukun. Kalau tidak ada takbiratul ihram, maka salatnya ulang temayang. Dah contoh. Ini biasanya kita kan terlambat semayang. Biasanya ketika kita ingin mengejar imam, Allahu Akbar, imam sudah rukun, belum dari ideh, bro. Bah mentemai satu rakaat. Allahu Akbar. Langsung Allahu Akbar, Pak. Allahu Akbar yang kita ucapkan adalah takbir intiqal, bukan takbiratul ihram. Maka salat tidak sah, ya, Pak. Kenapa? Getanyo hana takbiratul ihram ini. Taplung dari ji'oh langsung Allahu Akbar, langsung ruku Allahu Akbar. Mana takbiratul ihram kita, Pak? Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Fakabbir takbiratul ihramlah kamu, waqra ma tayassara minal Fatihah, bacakanlah yang mudah dari Fatihah." Pemudah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nyan baru ruku, ya, Pak. Baru dikira 1 rakaat. Nyo bantrok dari dia pelung kenonya kamu tiru ulang ini ke, ya, Pak. Kamu tiru mudah lah, kan? Allahu Akbar, rukuk lagi dia, langsung rukuk dia. Ya, langsung dia rukuk. Maka takbiratul ihramnya tidak ada. Berbeda nanti ada Imam Hanafi, Imam Hambali, Hanafi dan Hambali. Beliau itu ada istilah sama beliau tadarak namanya, Pak. Tadarak apa namanya? Istidrak atau tadarak. Tadarak itu begini. Tapi dengan syarat harus mengikuti takbiratul ihram bersama imam dulu. Allahu Akbar, mengikuti itu semua. Allahu Akbar. Ketika mau rakaat kedua, kata keprut, ini penjaranya, Waktu mau rakaat kedua akhirnya taplung WC, Pak.
Waktu kemari imam sudah rakaat ketiga. Itu bagaimana caranya? Imam Hanafi mengajarkan, kejarlah dia dari rakaat pertama. Kejarlah dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau Allahu Akbar, alhamdulillah katruk demam. Ini namanya tadarak namanya. Ya. Tetapi tidak berlaku bagi Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi ada begitu. Kita supaya jangan heran nanti ketika nanti kita pergi ke Arab, tak kalian apa urungnya pecerok-pecerok lagi, kurung pecerok lebih-lebih lagi. Urung ka rakaat kelih ba Allahu Akbar. Imam biasa katre rakaat kelih ba. Ganya ke pecerok Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu alhamdulillah. Kam sama imam. Itu tidak ada masalah. Tapi dengan syarat kata Imam Hanafi, harus takbiratul ihramnya bersama imam. Hanjir dia umam model pecerok je, hanjir Allah. Hanjir mak gede tiket galan dah cak lah gimana mak. Nyo tiket kata cak, cuma tinggai. Je dah pelung hana bubu dah pecerok je. Tiket kana bajaro. Tiket kita sudah ada takbiratul ihram dengan imam. Cuma kita di tengah perjalanan berdua sakit perut. Habis sakit perut kata pecerok demam kata tinggal lebih-lebih. Hana mak je hana bubu mak. Ini namanya tadarak namanya ya, mengejar kembali ya. Saya rasa cukup sekian saja dulu. Jadi insyaAllah pertemuan selanjutnya nanti kita lanjut waktu tiyaz zakah ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.